Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, salam damai untuk kita semua. Pada hari Minggu ini, kita sudah memasuki tahun yang baru dalam kalender liturgi. Dan tahun yang baru itu ditandai dengan masa Advent atau minggu pertama masa Advent. Dan oleh karena itu, betapa dalamnya masa ini untuk kita renungkan dan kita hayati dalam keseharian hidup kita. Dan apa sebenarnya makna masa Advent itu kepada kita? Saudara-saudari sekalian yang terkasih, menurut ajaran dan tradisi gereja, Advent atau Adventus berasal dari bahasa Latin yang artinya kedatangan. Kedatangan seorang raja yang akan menguasai dan mengadili kita seadil-adilnya. Dan masa Advent inilah kita menanti kedatangan dari sang raja itu, yaitu Yesus Kristus. Satu hal yang pertama yang ingin saya bagikan kepada kita semua adalah yang dominan yang kita lihat dalam masa Advent adalah lingkaran Advent, di mana lingkaran itu diberi hiasan dan di sana terlihat 4 lilin yang bernyala. Dari minggu ke minggu kita melihat lilin 1, yang kedua, dan ketiga, dan yang keempat akan dinyalakan. Apa makna dari lingkaran Advent itu? Pertama-tama mari kita melihat lingkaran itu sebenarnya. Lingkaran artinya keabadian, kekekalan Allah. Allah yang tidak mempunyai awal dan akhir. Allah adalah Alfa dan Omega. Dia yang menjadi asal mula dan juga akhir tujuan hidup kita. Dan Dia abadi. Dia adalah awal dan akhir dan tidak berkesudahan. Dilambangkan dengan lingkaran Advent. Dan dedaunan hijau diberikan kepada sekeliling lingkaran itu. Artinya bahwa dedaunan hijau mengingatkan kepada kita tentang keterbatasan hidup kita. Di atas Allah yang kekal abadi yang tidak akan mati, Allah yang awal dan akhir, manusia akan berakhir. Dedaunan hijau melambangkan keberakhiran kesementaraan hidup kita di dunia ini. Dan juga 4 lilin. Lilin pertama adalah lilin para nabi, di mana sejak semula kala para nabi bernubuat kepada bangsa Israel yang senantiasa berdosa dan tidak mengindahkan kehadiran Tuhan, tidak mengindahkan pemberitahuan dan juga warning peringatan dari Tuhan, sehingga mereka tenggelam dalam dosa. Para nabi mengingatkan kepada Israel bahwa akan ada seorang raja yang maha adil yang akan datang menguasai Israel, menjadi raja atas bangsa Israel dan memberikan keselamatan kepada seluruh umat yang menantikan sang raja itu yang lebih besar daripada Raja Daud. Lilin yang kedua adalah lilin Bethlehem, di mana para malaikat bernyanyi mengiringi Santo Yosef dan Santa Perawan Maria yang senantiasa kesusahan mencari tempat tumpangan untuk memberikan kelahiran pada sang raja yang terjanji. Di Bethlehem, tempat yang terpencil, di sanalah janji itu dipenuhi. Dan lilin yang ketiga adalah lilin para malaikat yang bernyanyi Gloria in excelsis Deo, di mana mereka berpuji, bernyanyi, memuji dengan segala tarian di surga. Dan dunia menyaksikan betapa bahagianya surga ketika dunia akan menerima sang penebus. Dan juga lilin yang keempat adalah lilin Yesus Kristus, di mana semua kepenuhan janji dan juga kebahagiaan surga dan dunia terlaksana atau terrealisasi dalam hadirnya sang bayi mungil Yesus Kristus. Advent adalah masa di mana kita merenungkan janji-janji para nabi dari perjanjian lama hingga kedosaan kita sampai pada kedatangan Yesus Kristus di kandang yang hina untuk menyelamatkan kita dari lautan dosa kita yang akan semakin hari tidak bertepian, yang seringkali kita pun sengaja untuk berdosa dan berdosa terus, menambah luka hati Tuhan kita sendiri. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, masa Advent adalah masa di mana kita merayakan, merenungkan dan juga mengenangkan 2 kedatangan. Yang pertama, kita tahu secara normal bahwa kita akan merayakan kedatangan Kristus dalam peristiwa Natal. Kita akan merayakan bersama-sama, saling memberi salam, selamat Hari Raya Natal. Namun, yang kedua, peringatan yang kedua adalah kita mengenangkan kedatangan Kristus yang definitif, yang kedua, yang akan mengadili kita semua. Yang berdosa akan segera diambil dan ditempatkan pada tempat yang layak, yaitu api abadi. Yang baik akan diambil secara cepat mungkin untuk kembali kepada surga bersama Bapa, berkanjang bersama para kudus di surga. Oleh karena itu, marilah saudara-saudari sekalian yang terkasih, masa Advent kita dipanggil untuk merenungkan kedatangan Kristus di palungan hina sebagai penyelamat kita semua. Dan juga kita harus mempersiapkan diri
untuk menyambut kedatangan Kristus dalam hati kita masing-masing, masa kedatangan Kristus yang akan menghakimi kita, kematian kita masing-masing. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, Advent begitu dalam. Bukan hanya kesempatan kita untuk mempersiapkan diri dan bersorak-sorai, namun kita pun mempersiapkan hari kematian kita, di mana Kristus datang mengambil nyawa kita dan menghakimi kita hari itu juga. Kemana kita akan berlabuh? Entah ke samudera api yang tidak akan pernah padam, ataukah ke dalam kebahagiaan surgawi. Oleh karena itu, bacaan pada hari Minggu pertama ini mengingatkan kepada kita, Yesus mengatakan seperti pada zaman Nabi Nuh, di mana orang makan dan berpesta pora, kawin dan mengawinkan. Mereka sibuk dengan urusan duniawi. Itu hal yang normal kita sebagai manusia. Namun, dalam kesibukan kita itu, mari kita melihat tanda-tanda zaman. Mari kita melihat seruan para orang-orang yang diutus Tuhan kepada kita. Bangsa Israel melihat Nabi Nuh sementara membuat perahu, tapi mereka tidak berani bertanya dan mempersiapkan diri. Sampai pada hari Nuh masuk ke dalam perahu, barulah air bah datang menghapus semua yang tidak pantas di bumi. Kita dipanggil untuk bersiap siaga senantiasa, seperti penjaga di siang dan malam membuka matanya, menanti kedatangan orang untuk membawa kerugian atau malapetaka pada rumahnya. Kalau seandainya kita semua berjaga-jaga, pasti kita akan tidak mengalami atau kewalahan atau kedukaan yang mendalam ketika hari Tuhan datang. Bagaimana cara berjaga-jaga? Lihatlah seruan para nabi, lihatlah seruan bacaan-bacaan suci yang diperdengarkan kepada kita dalam setiap perayaan Ekaristi. Karena di dalam setiap perayaan Ekaristi lah Allah hadir secara nyata dalam rupa sabda dan juga tubuh dan darahnya yang kita santap. Di sanalah kita bukan hanya mengenangkan, tetapi berjumpa dengan Dia yang mengatakan kita harus bersiap siaga. Jangan sampai malapetaka menimpa kita. Mari kita bertobat dengan penuh nada sukacita, karena Tuhan akan datang. Bertobatlah dari dosa-dosa kita. Mungkin hari kemarin saya begitu lalai, saya begitu sengaja untuk berdosa, walaupun saya bersembunyi, tak satu orang pun mengetahui kedosaan saya. Tapi ingat, Allah yang Maha Adil akan memberikan keadilan seadil-adilnya kepada kita. Mari kita bersiap diri, bertobat, merubah diri, agar di dalam kesiapan kita itu, kita dijumpai siap sedia untuk kembali berkanjang bersama para kudus di surga. Mari kita menyambut masa Advent dengan hati yang terbuka dan lapang dada, penuh penyesalan dan juga penuh sukacita, karena penyelamat kita akan datang, dan juga sebuah kepastian bahwa kita pun akan berbahagia bersama Kristus apabila Ia datang kembali sebagai Raja. Semoga Tuhan memberkati kita semua.